Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis dokumen RAD GRK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 sampai 2030. Next, next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai outline pertama yaitu pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Rayhan Alayandika dengan NRP 1136. Next. Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan emisi gas rumah kaca atau GRK telah menjadi tantangan global yang memerlukan penanganan serius, termasuk di tingkat daerah. Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap emisi GRK di Indonesia telah menyusun RAD GRK atau Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk periode 2010 sampai 2030. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas kebijakan dan program penurunan emisi GRK di masa mendatang. Next. Selanjutnya yaitu ada sektor RAD GRK pada Kalimantan Timur, di mana sektornya itu terbagi menjadi 4, ada energi, tutupan, dan penggunaan lahan, limbah, dan pertanian. Untuk sektor energi sendiri bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil di PLTU, industri transportasi, dan pertambangan dengan kontribusi sekitar 49% dari total emisi GRK Kaltim periode 2012 sampai 2015. Trennya itu sempat menurun pada 2013 dan 2015, tapi naik lagi pada 2014. Untuk tutupan lahan, sumber emisinya berupa konversi hutan menjadi perkebunan sawit, pembalakan, dan degradasi gambut dengan kontribusi sebesar 44% dari total emisi periode 2012 sampai 2015. Trennya sangat fluktuatif pada 2014. Untuk limbah, sumber emisinya itu berupa limbah domestik dan limbah industri, khususnya limbah cair sawit atau POME. Kontribusinya sebesar 4% dari total emisi dengan tren yang meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya itu ada pertanian, di mana sumber emisinya itu berupa pemakaian pupuk nitrogen di sawah dan kebun, fermentasi ternak yang menghasilkan gas metana, dengan kontribusi sebesar 3% dari total emisi dengan tren meningkat perlahan seiring ekspansi lahan dan populasi ternak. Selanjutnya masuk pemetaan strategi dan program mitigasi adaptasi di dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya perkenalkan, saya Kalisila Sabila dengan RT terakhir 1167. Yang pertama di sektor energi, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konservasi energi, peningkatan penggunaan energi terbarukan, penyediaan energi untuk kebutuhan rumah tangga, penyediaan energi untuk kebutuhan industri selain tambang, dan yang terakhir peningkatan penggunaan angkutan umum. Selanjutnya untuk sektor tutupan penggunaan lahan. Yang pertama ada pengembangan kebun ramah iklim, yang kedua pengembangan hutan produksi, dan ketiga pelindungan hutan lindung dan hutan konservasi. Yang ketiga sektor pertanian, yang pertama ada efisiensi pupuk nitrogen, teknologi hemat air di sawah, pemanfaatan limbah ternak, pengelolaan limbah pome, intensifikasi kebun ramah iklim, proteksi karbon tinggi, produktivitas perluasan lahan, sertifikasi kelapa sawit untuk mengurangi emisi, zonasi lahan rendah karbon untuk ekspansi kebun, dan kemitraan perkebunan berkelanjutan. Selanjutnya sektor limbah. Yang pertama pengurangan emisi metana, pembangunan IPAL rumah tangga, praktek 4R reduce, reuse, recycle, replace, dan yang terakhir pengolahan dan penangkapan di TPA. Selanjutnya, saya Lazurni Dinda dengan RP 1144. Di sini ada kajian pustaka, strategi, dan program mitigasi adaptasi. Yang pertama, pada sektor energi, untuk mitigasinya sendiri ada 6 poin. Yang pertama, green diesel. Kemudian yang kedua, POME sebagai sumber energi terbarukan. Yang ketiga, konversi angkot. Yang keempat, pembangunan charging station. Yang kelima, penerapan standar hemat energi. Dan yang terakhir, melihat pemanfaatan energi terbarukan. Untuk adaptasinya sendiri, ada di kodifikasi E2 yang berupa pengembangan bioenergi di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Kemudian untuk sektor tutupan dan penggunaan lahan, untuk mitigasinya sendiri ada 3. Yang pertama H1, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian H2, restorasi dan rehabilitasi ekosistem dengan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui skema hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan penanaman mangrove dan revegetasi lahan kritis. Kemudian H3, perlindungan hutan produksi dan gambut. Untuk adaptasinya sendiri ada 2. Yang pertama H4, perluasan perkembangan berkelanjutan, dan yang terakhir pengelolaan lahan terdegradasi atau sawit. Kemudian untuk sektor pertanian sendiri, untuk adaptasinya ada 3. Yang pertama pengelolaan tanah berkelanjutan, agroforestry, dan pertanian presisi. Untuk mitigasinya sendiri ada 2. Yang pertama rehabilitasi dan perlindungan lahan gambut, dan yang terakhir pengelolaan limbah pertanian. Kemudian untuk sektor limbah sendiri, untuk mitigasinya ada 5 poin. Yang pertama pemanfaatan gas metana dari TPA untuk energi listrik dan panas. Kemudian yang kedua pengelolaan sampah organik melalui
teknologi kompos. Yang ketiga, pengurangan sampah di sumber melalui pemilahan, reuse, dan recycling untuk mencegah emisi dari pembakaran. Yang keempat, revitalisasi dan perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk menurunkan emisi metana. Dan yang terakhir, implementasi sistem bank sampah atau TPA untuk mengurangi potensi emisi. Untuk adaptasinya sendiri ada dua. Yang pertama, meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah pasca bencana. Dan yang terakhir, pembangunan IPAL komunal dengan sistem fleksibel. Saya Syawkina Baikapita Filza dan RP Akhir 1139. Di sini ada rekapitulasi dalam dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama yaitu dalam sektor energi ada konservasi energi E1, E2, E3, E4 dan E7, peningkatan penggunaan energi E1, E3, dan E7, penyediaan energi untuk kebutuhan rumah tangga E2, E6, penyediaan energi untuk kebutuhan industri selain tambang E2, E3, E7, peningkatan penggunaan angkutan umum E2 sampai dengan E5. Kemudian ada sektor tutupan guna lahan, ada kebun ramah iklim H1 sampai dengan H5, pengembangan hutan produksi H1, H4, perlindungan hutan alam H1 sampai dengan H3. Kemudian ada sektor pertanian, efisiensi pupuk nitrogen P1, P4, teknologi hemat air sawah P1, P4, pemanfaatan limbah ternak dan pengelolaan limbah pome ada P5, intensifikasi kebun ramah iklim P1, P2, proteksi karbon tinggi P1 sampai P3, produktivitas versus perluasan lahan P1, P4, sertifikasi kelapa sawit untuk kurangi emisi P5, zonasi lahan rendah karbon untuk ekspansi kebun P1 sampai dengan P3, kemitraan perkebunan berkelanjutan belum ada. Kemudian untuk sektor limbah, pengurangan emisi metana L1, L2, pembangunan IPAL rumah tangga L4, praktek 4R, L3, L5, dan pengelolaan serta penangkapan di TPA L1. Saya Faiza Tridiani dengan NRP Akhir 1157. Selanjutnya adalah rekomendasi dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama adalah rekomendasi dalam sektor energi. Jadi program sebaiknya difokuskan pada peningkatan penggunaan angkutan umum dan penyediaan energi untuk kebutuhan rumah tangga yang ramah lingkungan. Ini penting karena saat ini peningkatan adaptasi masih kurang dominan dalam dokumen RAD-GRK. Maka strategi yang disarankan yaitu mengintegrasikan peningkatan penggunaan angkutan umum, memperkuat penyediaan energi ramah lingkungan, dan meningkatkan koordinasi antar dinas terkait agar lebih sinergis. Next. Yang kedua adalah rekomendasi dalam sektor tutupan guna lahan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, tidak terdapat korelasi yang mendalam terhadap kodifikasi H5. Maka dari itu diperlukan strategi dan program yang mampu mengatasi degradasi lingkungan dengan mengelolanya melalui intensifikasi lahan terdegradasi seperti mengembangkan teknik agroforestry dan pertanian berkelanjutan, program oil replanting, dan mendorong sertifikasi lingkungan. Next. Yang ketiga, rekomendasi dalam sektor pertanian. Masih minimnya integrasi strategi adaptasi iklim, terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi dan kapasitas rendah. Padahal emisi dari sektor pertanian terus meningkat sebagaimana tercatat dalam RAD-GRK Kaltim. Untuk itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengintegrasikan adaptasi iklim dalam perencanaan pertanian, mengembangkan kebun ramah iklim dan pengelolaan limbah pertanian, dan mendorong regulasi dan program pelatihan petani. Next. Yang terakhir yaitu rekomendasi untuk sektor limbah. Ketiadaan strategi L6 dan L7 dalam RAD-GRK, sektor limbah menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendekatan adaptasi. RAD-GRK Kalimantan Timur saat ini lebih menekankan pada upaya mitigasi, sementara unsur adaptasi belum diakomodasi secara eksplisit. Hal ini menjadi catatan penting karena tanpa strategi adaptasi, respon terhadap dampak iklim ekstrim dan peningkatan risiko bencana menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengintegrasikan strategi adaptif dalam pembaruan dan penyempurnaan RAD-GRK sektor limbah, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan menjadikan L6 dan L7 sebagai bagian integral dalam upaya membangun sistem pengelolaan limbah yang tahan terhadap perubahan iklim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kurang dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.